tidak hanya untuk Tuhan tapi untuk sesama. Ya karena memang di Sabu ini Kakak Alfian itu gersang sekali. Tapi saya bilang saya sekarang sudah menjadi penduduk Sabu. Dengan keringat dan air mata saya bangun ini komunitas ya Kakak Alfian. Sahabat Florispedia, jumpa lagi bersama saya Mario B. Pesina dalam program acara Ngobrol Pintar Florispedia. Ngopi Florispedia ini adalah sebuah program acara podcast dari media online florispedia.id. Hari ini kami kedatangan seorang tamu kehormatan, seorang narasumber. Beliau adalah seorang ASN yang bagi kami adalah menginspirasi karena beliau memiliki beragam kegiatan sosial kemasyarakatan di luar aktivitas utamanya sebagai ASN di Kabupaten Saburai-Jua. Beliau adalah Adolfus Parera atau akrab disapa Kak Econg. Halo kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, kabar baik Kak Alfian. Kak Econg, kakak bisa cerita sedikit bagi kami maupun sahabat Florispedia di rumah, sejak kapan Kak Econg menekuni aktivitas sosial kemasyarakatan di Kabupaten Saburai-Jua? Ya baik, saya pikir ini sebenarnya sebuah panggilan ya. Sejak 2010 ketika saya ditugaskan sebagai seorang ASN, Sabu ini kabupaten baru ya, daerah otonomi baru, di mana kehidupan di Sabu ini cukup apa ya, bagi saya perlu harusnya ada orang yang bantu gitu. Nah, saya terpanggil di situ karena memang di sana biaya hidup awal-awal itu begitu mahal, jalannya juga banyak yang rusak, terus pendidikan di sana. Nah, pendidikan di Sabu ini anak-anak di Sabu itu sampai SMP itu belum bisa baca, bahkan bacanya masih eja. Nah, akhirnya saya tergerak, saya coba menyisikan berkat saya, kemudian saya beli buku. Nah, awalnya saya beli buku di Gramedia, tapi karena itu tadi, karena terlalu mahal dan dapatnya sedikit, bukunya yang saya beli itu hanya sedikit. Terus saya berpikir bagaimana caranya saya bisa dapat buku dari teman-teman lain selain dari uang pribadi saya. Nah, akhirnya saya coba posting di Facebook, posting di media sosial, di WhatsApp. Saya coba minta buku-buku bekas dari teman-teman. Nah, puji Tuhan sampai hari ini, sejak komunitas ini didirikan dari tahun 2015 ya, kami sudah punya 43 ya, taman baca di Saburai-Jua. Nah, selain kita berkegiatan di gerakan literasi dengan membentuk taman-taman baca, kami juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya. Jadi kami membantu masyarakat Sabu yang sakit, yang butuh pengobatan, tetapi mereka ini tidak memiliki biaya. Kami coba menggalang dana, baik di antara sesama anggota relasi community, ataupun kami mencari donatur-donatur di luar untuk membantu. Dan ya sampai saat ini sudah 8 ya pasien yang kami bantu, walaupun ada 3 orang yang memang saatnya Tuhan panggil ya. Jadi memang banyak. Terus relasi community ini sendiri, Kak Alfian, ini itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa saya sebenarnya tidak ada kepikir ya sampai ke situ bagaimana saya mau bantu. Saya hanya datang ditugaskan ya kerja. Tapi saya pikir alangkah baiknya saya buat sebuah komunitas ini untuk bagaimana kami mengajak teman-teman supaya jangan bete di Sabu ya. Karena Sabu kalau orang yang baru datang tentunya pasti stres karena situasinya sunyi, sepi di situ. Nah, kita mau buat apa? Nah, kalau kita tidak berkegiatan, yang ada stres. Makanya saya bentuk komunitas ini. Komunitas ini namanya Komunitas Relawan Berbagi Inspirasi, atau yang biasa dikenal dengan relasi community. Nah, memang sudah banyak sektor yang sudah kami lakukan. Ya, saya pikir ini juga bisa menjadi contoh ya bagi anak-anak muda bahwa ya kita hidup ini paling tidak kita bisa berguna bagi orang lain. Jangan kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri.
tapi bagaimana kita punya hidup ini bisa berkat bagi orang lain. Nah bagi saya itu kepuasan, Kak Alfian, itu kepuasan bagi saya. Saya orang Maumere yang bertugas di Sabu ya. Banyak teman-teman juga ngomong, kenapa kakak tidak buka di Maumere saja, kakak tidak buat di Maumere saja. Tapi saya bilang, saya sekarang sudah menjadi penduduk Sabu, gitu. Ya saya buat dulu di Sabu. Kalau memang saya harus ditugaskan ke Maumere, pasti hal-hal yang sudah saya lakukan di Sabu akan saya buat juga di Maumere. Saya bilang kayak gitu ke teman-teman ketika mereka bertanya. Dan saat ini juga ketika kami terus bergerak di kegiatan literasi ini, nah pada tahun 2018 kemarin juga saya dipercayakan oleh teman-teman pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewakili Ketua Umum sebagai wakil Ketua Umum Forum Taman Bacaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sudah banyak hal yang kami lakukan, Kak Alfian. Ya, Sabu selalu yang menjadi prioritas saya ketika ada program-program dari Forum Taman Bacaan Pusat melalui Kementerian Pendidikan. Saya selalu berjuang, Kak Alfian. Semoga program ini dapat disabu. Kenapa? Disabu ini kami butuh program-program gini karena banyak teman-teman di NTT ini sudah luar biasa bicara soal pendidikan ya, pegiat-pegiat literasi di luar Sabu ini banyak sekali, sehingga saya kepingin kami Sabu ini dilihat juga, teman-teman pegiat ini datang ke Sabu untuk sama-sama memberikan berbagi pengalaman mereka terhadap teman-teman pegiat literasi di Sabu, Kak Alfian. Mungkin itu gambaran singkat, Kak Alfian. Kak Econg ini kan punya pekerjaan utama sebagai ASN di Bandara Kadamu. Apakah dengan begitu banyaknya kegiatan sosial yang dijalankan, itu mengganggu tidak dengan pekerjaan utamanya itu? Ya, saya pada prinsipnya karena pimpinan juga mendukung saya, ya Kak Alfian, pimpinan mendukung dan kebetulan saja saya sebagai petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Nah, biasanya kami di Sabu itu pesawatnya seminggu 3 kali, Kak Alfian. Jadi memang harus kantor, tapi kalau ketika pesawat itu tidak ada, saya bisa minta izin, tahan pimpinan, saya ada kegiatan di luar, dan puji Tuhan pimpinan mengerti dan dia mensupport saya, Kak Alfian. Kak Econg, bagaimana dengan anak istri? Ini kan tentunya pasti Kak Econg akan banyak waktu yang keluar, dan tentu juga pasti dari sisi biaya juga akan keluar ya. Kira-kira bagaimana anak istri, apakah mereka juga mendukung atau seperti apa? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, bagi saya istri saya ini adalah orang yang paling berjasa ya. Bagi saya istri saya ini adalah malaikat yang sebenarnya sudah merubah hidup saya. Ya, saya pikir Kak Alfian tahu dulu ketika saya di Maumere seperti apa. Kita biasa teman-teman Maumere kalau duduk nongkrong pasti sudah gole ya, minum oke ya. Tetapi ya karena saya di Sabu, saya sampaikan niat baik saya kepada istri. Saya bilang, Mama saya mau buat taman baca, dan puji Tuhan istri saya mendukung sekali. Ya, jadi istri saya pun terlibat di komunitas ini sebagai anggota komunitas dalam berbagi inspirasi. Bahkan anak-anak saya ketika kami turun ke taman-taman baca, saya bawa mereka sama-sama. Jadi saya pikir aman, kalau soal terganggu dengan keluarga tidak. Nah, jadi itu saya pikir kami happy-happy saja. Oke. Oke, kegiatan ini kan sosial ke masyarakat, itu kan kita bisa sebut bahwa dia tidak mendatangkan keuntungan secara materi. Tapi Kak Econg begitu tertarik, apakah ini memang karena panggilan hati atau seperti apa? Bisa gambarkan? Ya, kalau saya pikir hidup ini kita mau cari apa, Kak Alfian? Betul. Ya, kalau mau bilang mau cari kaya, saya sudah cukup. Dalam hal ini mungkin gaji saya punya, istri saya punya. Tetapi dengan saya membuat kegiatan seperti ini, bahkan duit pribadi, Kak Alfian, keluar saya sama istri harus mengeluarkan uang, itu bagi saya tidak menjadi persoalan, karena saya bukan mencari harta kekayaan, tapi kepuasan. Ketika saya bisa menolong orang, Tuhan tidak tutup mata. Dan itu saya pernah alami terus, Kak Alfian. Pada posisi saya benar-benar kesulitan uang, ada saja berkat-berkat itu datang. Ada saja berkat-berkat itu datang. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tutup mata ketika kita melangkah melakukan hal-hal positif. Berarti menurut Kak Econg, Tuhan tentu akan sangat senang dengan kegiatan begini, sehingga ada banyak dukungan-dukungan dari luar yang dari semesta yang akhirnya juga diterima oleh Kak Econg sendiri. Betul sekali, Kak Alfian. Kak Econg, apa
tantangannya dalam menekuni kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini? Ya, tantangannya adalah saya ini pendatang ya. Saya aslinya dari Momere, terus ke Sabu dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tentunya memang banyak orang bertanya, dia mau buat apa? Jangan sampai dia punya tujuan tertentu, ya kan? Tapi saya selalu tutup telinga. Ya. Saya selalu tutup telinga karena saya berpikir saya ingin buat baik. Ngapain saya dengar dengan mereka? Gitu. Nah, saya tunjukkan ke mereka bahwa ini loh saya, ini loh kami membuat hal yang positif untuk kalian. Nah, jadi tantangan juga banyak sih sebenarnya saya alami ketika teman-teman di komunitas juga kan banyak teman-teman yang berpikir komunitas ini datang pasti kami ada uang nih, Betul. ya kan? Ya, betul. Nah, banyak yang hanya sebentar saja mereka sini, karena tidak ada uang kami yang kasih keluar uang lagi sendiri beli bensin. Stres juga teman-teman, akhirnya mereka ya sudah mereka dengan sendirinya mundur pelan-pelan. Ya bagi saya tidak masalah karena ini komunitas ini ya siapa yang terpanggil mari. Ya, komunitas ini tidak menjanjikan kepada siapapun untuk memberikan mereka upah. Ya, tetapi kita sama-sama berjuang. Toh kalau ada program yang bisa kami hasilkan uang, nah itu yang kita sama-sama rasakan ya. Di komunitas relasi Saburai-Jua sendiri, bagaimana caranya untuk bisa menggalang dana ataupun untuk bisa mendanakan uang untuk melaksanakan berbagai kegiatan tadi itu? Nah, ini yang menarik ya Kalsian ya. Ya, jadi kadang-kadang orang berpikir cari uang ini susah ya Kalsian. Nah, saya coba menangkap peluang ini ya Kalsian. Nah, kebetulan Sabunya ada daerah otonomi baru dan masih banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap. Nah, disitulah kami di bawah naungan divisi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, kami coba membentuk sebuah UMKM, di mana UMKM kita bergerak di bidang usaha. Misalnya kami datangkan ubi, sayur, ya karena memang di Sabu ini Kak Alfian itu gersang sekali, susah sekali orang tanam ubi misalnya. Jadi saya datangkan ubi misalnya dari Ende, sayur, Lombok, saya datangkan dari Ende. Kami berjualan di Sabu. Nah, dari keuntungan itu yang kami pakai buat berkegiatan kesaksian. Terus kami juga punya bank sampah. Ya, kami punya bank sampah di mana sampah-sampah plastik itu kami gunakan untuk membuat sofa dari botol plastik. Nah, dari sofa itulah yang kami jual. Kami jual ke Bapak Ibu pejabat dorang, terus ada beberapa yang pesan kami jual dan keuntungan itu buat anak-anak. Dan di sini kita juga memperdayakan teman-teman. Nah, akhirnya mereka yang dulu merasa kami tidak dapat apa-apa, sekarang mereka sudah sadar. Oh, ternyata begini Kakak Econg bawa kami seperti itu. Sejauh ini bagaimana Kakak lihat dukungan dari pemerintah Kabupaten Saburai-Jua terhadap kegiatan di relasi community? Ya, pemerintah sangat mendukung sekali Kak Alfian. Tetapi sejauh ini memang kami tidak pernah ya ketika membuat kegiatan dan meminta bantuan sumbangan berupa uang di pemerintah, tidak pernah. Nah, tetapi kami coba dekat dengan pemerintah, membangun komunikasi. Ketika ada program kami sampaikan ke pemerintah dan hanya meminta pemerintah dukung kami lewat fasilitas. Misalnya tempat, kendaraan yang akan kami gunakan ketika berkegiatan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang pemerintah juga bingung, ini Pak Econg kenapa? Kenapa tidak buat proposal saja? Tapi ya saya pikir pemerintah juga masih banyak dana yang dibutuhkan untuk bantu masyarakat. Kami anak muda, kita di komunitas relawan berbagi inspirasi ini anak-anak muda yang luar biasa dan kami semua punya semangat yang untuk bagaimana bisa mencari uang sendiri dengan cara tadi. Tetapi ketika kami membuat produk-produk usaha kami jualnya ke pemerintah dan itu mereka membeli, mereka mendukung. Seperti itu Kak Alfian. Kami dengar Kak Econg ini juga semacam diproyeksikan untuk ikut dalam program ASN menginspirasi dari pemerintah, dari Kementerian Pemberdayaan Gunaan Aparatur Negara. Apa seperti itu? Ya, tahun 2021 sempat saya dikontak oleh teman-teman dari Kupang, teman-teman relawan. Mereka mendorong saya untuk mengikuti program ASN inspiratif.
Tapi bagi saya bukan itu yang saya mau cari Kak Alfian. Ya, saya bilang untuk apa? Kita hanya mau pamer-pamer apa yang sudah kita buat. Bagi saya bukan itu Kak Alfian. Bahwa apa yang sudah saya buat, ya sudahlah Tuhan saya dan Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi saya tidak perlu yang begitu-begitu. Nah, memang kemarin mereka paksa, ini bagus juga, ini Kak Econg, saya bilang tidak, saya tidak mau yang begitu-begitu. Sempat juga beberapa media yang datang ajak ke Jakarta, tapi saya belum mau Kak Alfian, karena bagi saya sebenarnya belum buat apa-apa terlalu banyak untuk Sabu ini. Biarkan semua mengalir, bahwa nanti ada saatnya. Oke. Kemudian Kak Icong, apa ada pesan ataupun mungkin harapan yang mau disampaikan kepada ASN juga kepada kaum muda agar mereka itu bisa mengikuti seperti yang dibuat oleh Kak Econg sendiri? Ya, kalau saya pikir ini Kak Alfian, kalau pesan sih sebenarnya gampang orang sampaikan, ya kan? Saya juga ketika saya omong begini pun baik orang yang saya sampaikan pesan ini bisa didengar dan diikuti. Betul. Nah, ini semua kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, saya berbangga ya bahwa saya bisa melakukan hal positif sebagai orang Sika, orang Maumere yang bisa melakukan hal-hal positif di Sabu. Tetapi memang saya perlu juga sampaikan kepada teman-teman ASN, ya, kita ini tidak bisa hanya bergaya dengan kita, dengan pekerjaan kita, terus hanya mengumpulkan pundi-pundi kita tanpa bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Sisihkan berkat kita. Saya pikir kayak teman-teman saya itu biasa sering sampaikan ke saya, kayak Cong, jika ada berkat perpuluhan itu jangan lupa. Nah, itu yang paling penting. Ketika kita punya berkat, sisihkan perpuluhan itu. Tidak hanya untuk Tuhan, tapi untuk sesama. Gitu. Begitupun anak-anak muda, sebenarnya mudah sekali. Yang sudah saya lakukan di kegiatan-kegiatan UMKM, sebenarnya ini peluang buat anak-anak muda. Ya, khusus adik-adik yang mahasiswa ini. Sebentar lagi kalian kan selesai pasca wisuda, apa yang mau kalian kejar? Apakah mau jadi PNS? Nah, ini harus daftar antri banyak. Nah, coba berpikir membuka usaha. Nah, ini sebenarnya tidak susah. Zaman sudah online sekarang. Nah, ketika ada teman-teman di Sikas ini misalnya punya produk-produk yang mau dijual, bisa melalui kami. Kami bantu. Relasi community bisa bantu. Kami punya website penjualan online, bisa dititipkan hasil produk teman-teman di Sikas ini. Nah, gitu. Jadi ya pesan saya untuk teman-teman muda berkarya dan terus berkarya sehingga kita tidak hanya berharap untuk menjadi pekerja, pesuruh, ya kan? Betul. Lebih bagus kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita menjadi bos, pimpinan dalam perusahaan kita sendiri gitu. Mungkin itu saja pesan saya ke Alfian. Ya, saya datang ke sini pun diminta oleh adik-adik mahasiswa di sini untuk melatih adik-adik untuk membuat sofa dari botol plastik. Nah, ini yang produk kami di Sabu Rejo yang kami lakukan. Terus saya coba, karena saya sebagai orang Sika, saya ingin transfer ini ilmu nih. Saya latih adik-adik di Sika sini, di adik-adik di organisasi PMKRI. Kebetulan saya juga alumni PMKRI. Saya diminta oleh adik-adik panitia, kakak senior bisa melatih adik-adik, dan saya kalau bilang yang begitu tanpa dibayar pun saya jalan. Intinya ilmu ini saya bisa transferkan ke orang lain begitu. Mungkin itu Kak Alfian. Oke, Cong, terakhir nih, dalam hidup ke depan kira-kira target apa yang mau dicapai oleh Kak Econg, baik secara pribadi maupun terhadap komunitas ini, relasi Sabu Rejo? Kalau target sih saya tidak punya target Kak Alfian, tapi saya ingin komunitas ini hidup tumbuh terus, walaupun ketika saya tidak bertugas lagi di Sabu. Karena ini saya dengan keringat dan air mata saya bangun ini komunitas ya Kak Alfian. Nah, apalagi kami di kementerian ini kan tugas ini kan bisa dipindahkan kemana-mana ya,
Dan saya memang sudah mempersiapkan beberapa kader ketika memang kelak saya harus pindah, ya mereka akan meneruskan ini. Dan dimanapun saya berada Kak Alfian, saya akan terus melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Kalau target sih saya tidak punya target sih. Intinya bahwa ya saya terus melakukan apa yang bisa saya lakukan yang bisa berguna bagi orang lain. Berarti kakak punya harapan besar bahwa nantinya komunitas relasi Saborejo itu akan berkembang maju ke depan. Tuhan tidak tutup mata Kak Alfian. Ya, saya yakin dan percaya itu. Ya memang pasti tentunya dalam sebuah organisasi kan banyak rintangan, tantangan, tapi ya sudah 6-7 tahun Kak Alfian, hari tanggal 2 April kemarin 7 tahun relasi. Iya. Dan itu sampai sekarang masih berkibar terus. Ya, saya pikir semua kembali kepada ya saya selalu fair dengan teman-teman ya. Jadi ketika ada kegiatan kalian urus, karena saya pasti ada tugas di kantor, mereka yang urus sendiri Kak Alfian. Saya cuman memberi semangat saja. Ketika saya ada waktu baru saya ikut mereka. Jadi semua itu mereka yang saya kasih ke mereka yang urus. Saya hanya cuman memantau, menyemangati. Kalau memang toh saya bisa ikut, saya ikut. Tapi saya yakin relasi community akan berkibar terus Kak Alfian. Luar biasa. Sahabat Florespedia semuanya, baik yang di rumah maupun yang tengah mendengarkan perbincangan ini, terima kasih sudah mendengarkan percakapan kami. Ada banyak hal yang menginspirasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Kakak Adolfus Pereira atau Kak Econg. Demikian siaran podcast kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfian.